lagi di channel Pantura Motovlog. Dan ini adalah San Mori, tapi ini udah jam setengah 10. San Mori jam setengah 10, kocak. Ya, seperti biasa ya, rutenya ke arah Brebes. Karena kita nama channelnya juga Pantura Motovlog, masa nggak ke Pantura kan? Ya sebenarnya nama channelnya nggak ngaruh sih, mau Pantura Motovlog juga nggak harus di Pantura. San Mori tapi jam setengah 10 dan aku cuma sendirian ya. Bingung ya mau bahas apa, soalnya nggak ada yang bisa dibahas. Oh iya, aku turut prihatin atas bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, yaitu bencana banjir dan tanah longsor ya di Kabupaten Tegal serta banjir di Kabupaten Brebes. Aku turut prihatin, semoga saudara kita yang terkena dampaknya diberi kekuatan untuk menghadapi bencana tersebut dan semoga cepat pulih kembali keadaannya seperti sebelumnya ya. Semoga keadaannya cepat normal dan semoga bencana alamnya cepat tertangani. Oke, ini kita lanjut aja sampai mana nggak tahu. Sebenarnya ini kalau aku berangkat pagi jalannya lebih ramai, dan ini hari apa ya? Ini hari Senin. Di sini tuh ada anak SMK atau SMK kayaknya, soalnya kayak gitu ya, SMK itu kayaknya. Oke, dan ya kita mau nyalip sebenarnya, ini nyalip dari tadi. Ini aku kalau mau nyalip sebenarnya agak ragu kalau di jalan daerah sini karena banyak lubang, dan kalau misalnya aku nggak lihat lubang itu, kalau ngantem lubang itu kerasa loh. Makanya ini kemarin sampai sok depan itu silnya bocor gara-gara ngantem lubang, dan akhirnya kemarin aku ganti silnya ya. 100.000 itu ganti sil kanan kiri, 100.000. Kalau menurutku sih murah. Kalau menurut kalian gimana ya? Kalau menurutku ganti sil sok depan 100.000 satu pasang ya, kanan kiri, itu termasuknya murah karena udah sama olinya, sama oli soknya juga. Dan kata bengkelnya ini cuma silnya sih, tapi di bagian apanya itu namanya, as sok depannya yang sebelah kanan itu agak cacat karena ada sedikit apa ya, bukan lubang sih, agak sedikit penyok mungkin istilahnya, karena mungkin sering ngantem lubang atau gimana. Penyoknya sekitar 2 cm lah, panjang 2 cm penyoknya. Palingan ini katanya kalau misalnya ini kemarin aku ganti terus nanti bocor lagi, itu kayaknya perlu diganti awalnya sih tadi namanya. Oh, perlu diganti asnya, asok depannya perlu diganti katanya kalau misalnya bocor lagi. Dan ya gitulah. Dan ini kita belok kanan, itu tulisannya Brebes Pantura belok kanan. Ya motor mau kemana motor? Ternyata motornya ke kanan. Dan ya ini di jalan sini juga yang aku nggak suka misalnya lewat sini. Ini jalannya banyak lubangnya, dan lubangnya itu kadang-kadang di tengah, di pinggir ya. Dan kalau misalnya aku di belakang truk dan nggak jaga jarak, bisa aja nggak kelihatan lubangnya, tiba-tiba aku ngantem lubang ya, menghantam lubang. Ini kalau lubangnya segitu sih nggak apa-apa, kalau lubangnya agak gede terus dalam itu kaget kadang-kadang. Bentar, ini kita bisa masuk nyalip nggak sih? Tuh
tuh kan ada lubang tiba-tiba GG. Oke, kita masuk nyalip. Selagi masih ada kesempatan untuk mendahului, didahului aja, bukan begitu? Mungkin nanti videonya aku cut untuk mengirit baterai, dan ya kayak gini nih, lubang yang kayak gini yang agak males ini pasti nanti pasti itu tadi di kameranya ikut goyang gambarnya, karena ya literally karena lubangnya dalam itu. Padahal pelan loh, kalau misalnya aku agak ngebut itu nggak tahu gimana, itu pasti agak kerasa sekali goyangannya. Semoga ini audionya masuk ya, soalnya aku pernah ngevlog udah berapa menit ya, sekitar 30 menit mungkin, terus aku cut, ternyata audionya nggak masuk, micnya kurang nyolok. Jadi yang masuk itu bukan suara angin ya, tapi emang micnya kurang masuk, jadinya gimana ya, suara dari luar juga nggak masuk, suara mic juga nggak masuk, karena jack micnya itu kurang masuk. Aku soalnya waktu masukin agak gugup, masukin jack micnya itu kan aku nggak lihat posisinya kalau misalnya udah pakai helm, jadi mungkin nggak pas masuknya, jadi cuma nyolok di jacknya aja, nggak masuk ke dalam, jadinya audionya nggak masuk, dan itu videonya nggak aku upload. Padahal ada kejadian, ada dan rayanya itu. Ini depanku ada apa ya, motor modifikasi buat orang yang berkebutuhan khusus. Jadi ini sebenarnya motor roda 2 sama, tapi cuma dimodif dengan ditambahkan, berarti roda belakangnya jadi 2, yaitu jadi motor roda 3. Yaitu motornya basicnya motor apa nggak tahu juga, tapi yang jelas dijadikan motor roda 3 supaya memudahkan orang yang memiliki keterbatasan bisa mengendarai motor tersebut. Itu ada juga temanku yang custom motor begituan, tapi itu cuma pesanan ya, jarang bikin begituan, soalnya dia juga bengkel motor setiap harinya. Karena misalnya kalau ada pesanan, dia bisa bikin motor roda 3, pecah motor, dia juga bisa bikin yang lainnya. Pokoknya misalnya mau bikin becak motor atau bikin apa ya, motor roda 3 dan bukan atau apa sih namanya, bukan becak motor, apa sih, pokoknya sejenis itulah. Pokoknya dia selalu kadang ada pesanan becak motor yang jelas. Kalau becak motor itu pakainya tergantung orangnya. Kalau becak motor kadang-kadang pakainya becak yang kayu terus dipotong sasisnya disambung ke motor. Ada juga yang becak kayu tapi ditambahin pakai mesin diesel ya, mesin diesel yang kayak buat kalian tahu nggak mesin diesel yang buat pemarut kelapa ya kayak gitulah. Pokoknya pakai mesin diesel yang ditarik, yang diengkol. Ada yang pakai kayak gitu juga, tapi rata-rata sih pakai motor-motor kayak motor Astrea, Smash, rata-rata pakai motor begituan yang dibikin becak motor, karena mungkin lebih efisien mungkin. Ini kayaknya di depan gue ini tukang gali sumur, kayaknya tukang gali sumur bor. Kayaknya sih kalau dilihat dari propertinya sih kayak gitu. Nah. Ada motor, sabar. Mungkin videonya aku cut, mungkin ya udahlah aku cut. Kayak aku cut dulu sampai sini, dan kita akan lanjut nanti
setelah ini. A few moments later. Oke, kembali lagi di vlog yang tadi, dan videonya aku cut karena mungkin irit baterai, dan ternyata aku ke percetakan tadi karena mau pesen spanduk atau banner ya buat suatu acara. Tapi masalahnya tadi pas aku mau record lagi ternyata nggak ke-record, dan ini perjalanan pulang ya, perjalanan pulang. Dan ini jam 11 mungkin ada, atau setengah 11an mungkin, tapi mendung jadi kelihatannya masih pagi. Kayaknya ban belakangku kempes, dan nggak lucu sebenarnya ini kalau kempes. Nanti kita akan cari tukang tambal ban. Ini aku ngerasa kempes loh masalahnya loh. Terus tadi juga ada orang yang bilang motornya kempes pak, padahal aku dipanggil pak loh, dipanggil pak padahal ya umur sekitar 20-an, 20 sekian lah, 20-an pokoknya. Dan ya ban belakangku kempis, dan kayaknya kita perlu cari tukang tambal ban karena aku nggak yakin ini tuh cuma kempis, kayaknya bocor. Mungkin kita mau di mana ya, di arah pulang aja ya, ke arah Jati Barang, mungkin barangkali ada tukang tambal ban. Biasanya ini aku udah ngerasa kempis loh, dan ini ada ambulans mobil siaga. Iya, motornya main motong. Aku juga mau ikut motong lah kalau gitu. Sumpah ini aku soalnya kemarin udah isi angin, tambah angin, dan tahu apa yang terjadi sekarang? Kempis lagi, ban belakangnya kempes lagi. Fix ini sih bocor. Kalau nggak bocor sih nggak mungkin ditambah angin kempes lagi. Kayaknya bocor ya. Semoga kuat ban motornya bisa sampai Jati Barang kempesnya. Soal ini aku takutnya kempes banget sampai kelampis setidaknya. Oke ya, kita sambil ngomong-ngomong aja, sambil apa ya, ngomong-ngomong lah pokoknya, ngomong santuy gitu. Ini aduh, ini suara apa ya, ini kayak ada sesuatu yang masuk ke kuping. Bentar. Tadi soalnya kayak ada sesuatu itu yang kayak deket-deket kuping. Tadi aku pakai back lava loh, back lava yang ada motif tengkoraknya. Semoga sampai nih, dan semoga baterai kameranya juga sampai. Soalnya ini tinggal full itu 3 bar ya, baterai kamera full itu 3 bar, dan ini udah tinggal 2 bar. Tapi biasanya kalau udah tinggal 1 bar dan udah kuning itu pasti otomatis mati. Makanya ini kita agak ngebut. Temanku ada Yamaha NMAX atau X-Max, kurang tahu kayaknya. Bentar, kita lihat aja dari samping.
Ini Yamaha NMAX yang baru, model lampu belakangnya kayak gitu, dan di depan itu mobil stot. Nah, kalau ngomong tinja dolar kuning gak ya? Soalnya emang di depan ini mobil stot tinja. Aku tuh takutnya barangkali aku ngomong mobil stot tinja itu dolar kuning loh. Masalahnya tinjanya itu yang barangkali aku ngomong tinja itu dolar kuning. Semoga sih nggak dolar kuning ya. Terus aku udah kerasa ini ban belakangnya udah kerasa gial-gial ya. Aduh, kecil. Semoga kameranya masih on. Ya sial udah tadi pas aku cut terus mau record lagi, ternyata sampai percetakan kameranya nggak record. Terus pulangnya juga aku sengaja recordnya setelah udah mau dekat biar ngirit baterai. Itu ya sekitar jarak 1 kilo mungkin dari percetakan, atau 2 kilo, hanya sekitar 3 kiloan ya dari percetakan. Soalnya aku tadi pesan banner sebentar, dan ya aku record lagi setelah 3 kilometer dari percetakan. Dan ya tadi aku ampesnya pas aku cut itu sampai mana ya tadi aku lupa, dan mau aku udah record lagi. Ternyata pas aku cek pas buka helm di percetakan, taunya nggak ke record, kameranya masih posisi on. Bukan aku lupa pencet tombol recordnya, tapi udah aku pencet, ternyata nggak ke record. Jadi ya terpaksa lah langsung dipotong ke sini. Balapan sama orang naik sepeda. Bukan orang sih itu namanya, itu bocil. Balapan sama bocil naik sepeda. Nyala matiin aku. Tambah angin, enggak nih, alamat nambel ini kayaknya. Ya udah, semoga ini bocor. Soalnya aku udah optimis ini bocor, soalnya masa kempes terus kan mustahil.